kehidupan sehari-hari, kita sering membuat keputusan ya atau tidak, pergi atau tetap, sehat atau sakit. Tapi, pernahkah kita berpikir apa saja sih yang mempengaruhi hasil dari keputusan-keputusan itu? Maka, kamu sedang mencari jawabannya di materi yang satu ini, yaitu regresi logistik biner. Jadi, apa sih regresi logistik biner itu? Regresi logistik biner adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen kategorik dengan satu atau lebih variabel independen yang bersifat kategorik maupun kontinu. Regresi logistik biner memungkinkan perhitungan peluang atau probabilitas suatu kejadian dengan mempertimbangkan pengaruh berbagai faktor risiko secara bersamaan. Nah, dalam video ini, kita akan membahas bagaimana regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian berat badan bayi lahir rendah di RSUD Dr. Muhammad Yunus Bengkulu. Penasaran kan? Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikut ini. Adapun latar belakang pada penelitian ini, berat badan lahir rendah masih menjadi salah satu masalah yang signifikan di Indonesia. Bayi dengan BBLR memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi seperti gangguan pernafasan, infeksi hingga kematian. Di Provinsi Bengkulu, BBLR menjadi penyebab kematian terbesar pada tahun 2018, yakni sebesar 71%. Beberapa faktor yang diduga berperan dalam kejadian BBLR antara lain usia ibu, paritas, ketuban pecah dini, dan usia kehamilan. Penting untuk mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut guna menekan angka kematian bayi. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR di RSUD Dr. Muhammad Yunus Bengkulu dengan menggunakan metode regresi logistik biner. Kemudian pada metode penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan kasus kontrol menggunakan data sekunder dari RSUD Dr. Muhammad Yunus Bengkulu tahun 2020. Jumlah sampel terdiri dari 212 bayi, masing-masing 106 kasus BBLR dan 106 non-BBLR. Variabel yang diteliti meliputi usia ibu, paritas, ketuban pecah dini, dan usia kehamilan. Analisis dilakukan dengan regresi logistik biner untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap kejadian BBLR. Oke, baik, kita masuk di statistika deskriptif, di mana pada gambar 1 yaitu diagram kejadian BBLR sebagai Y-nya, dan dapat dilihat pada gambar diagram ini bahwa proporsinya itu sama-sama 50%. Dan dalam data ini, yang mengalami BBLR itu sebanyak 106, dan yang tidak mengalami BBLR itu sama juga hasilnya, yaitu 106. Oke, baik, kita masuk ke gambar yang kedua, yaitu diagram usia ibu sebagai X1, di mana pada diagram di samping yaitu menunjukkan distribusi usia ibu berdasarkan kategori risiko kehamilan, di mana sebanyak 87 ibu berada dalam kelompok berisiko, yaitu berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, sementara 125 ibu berada dalam kategori tidak berisiko. Oke, baik, kita lanjut ke gambar yang ketiga, gambar diagram paritas, di mana diagram paritas ini sebagai X2-nya dapat dilihat pada diagram di samping ini menunjukkan distribusi paritas ibu sebanyak 119 ibu termasuk dalam kategori primapara atau melahirkan pertama kali, atau grande multipair, lebih dari 4 kali melahirkan. Sedangkan 93 ibu yang merupakan multipara, yaitu 2-4 kali dalam melahirkan. Kemudian kita lanjut ke gambar yang keempat, yaitu diagram ketuban pecah dini sebagai X3-nya. Dapat dilihat pada diagram di samping, itu menunjukkan bahwa dari total sampel 81 ibu mengalami ketuban pecah dini, sementara 131 ibu tidak mengalaminya. Kemudian kita masuk ke gambar yang kelima, yaitu gambar yang terakhir. Dapat dilihat pada diagram di samping, yaitu usia kehamilan sebagai X4-nya, menunjukkan bahwa distribusi usia kehamilan ibu sebanyak 83 ibu memiliki usia kehamilan kurang dari 37 minggu, sedangkan 129 ibu memiliki usia kehamilan lebih dari 1 atau sampai dengan 37 minggu. Jadi, berdasarkan nilai G2 yang didapatkan dari uji simultan, diketahui bahwa nilai G2 lebih besar dari chi-square tabel, di mana 212,025 lebih besar dari 9,487, yang berarti tolak 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama antara variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap kejadian berat badan lahir rendah atau Y.
Berdasarkan hasil uji parsial, didapatkan p-value kurang dari nilai alfa 0,05, yaitu pada variabel X2 sebesar 0,0175 dan variabel X3 sebesar 0,000042. Maka tolak H0, yang artinya variabel prediktor tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kejadian berat badan lahir rendah atau Y. Baik, selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Nah, pada uji kali ini kami menggunakan nilai Nagelkerke R2 dan kami mendapatkan nilai sebesar 0,8428 atau sebesar 84,28%. Artinya bahwa variabel X1 yaitu usia ibu, variabel X2 yaitu paritas, dan nilai X3 yaitu ketuban pecah dini, dan X4 yaitu usia kehamilan memiliki pengaruh terhadap kejadian berat badan lahir rendah atau variabel Y sebesar 84,28%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 15,72% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya. Nah, berdasarkan hasil uji parsial, telah diketahui bahwa variabel prediktor yang memiliki pengaruh secara signifikan adalah variabel paritas atau X2 dan ketuban pecah dini atau X3. Model regresi logistik biner yang dapat dibentuk yaitu sebagai berikut. Atau dapat juga dituliskan ke dalam bentuk logit berikut. Baik, uji selanjutnya yaitu uji kecocokan model. Nah, berdasarkan hasil yang telah kami peroleh, nilai p-value yang kami dapatkan yaitu sebesar 0,458, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Artinya, berdasarkan hipotesis, artinya berdasarkan kriteria uji, artinya gagal tolak H0, sehingga bisa kita simpulkan bahwa model cukup untuk menjelaskan data. Selanjutnya yaitu odds ratio. Didapatkan nilai odds ratio sebagai berikut. Berdasarkan hasil odds ratio yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel usia ibu atau X1 diperoleh nilai odds ratio sebesar 2,2887, menunjukkan bahwa ibu yang memiliki usia beresiko yaitu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun memiliki peluang 2,2887 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan ibu yang berada dalam rentang usia aman, yaitu 20 hingga 35 tahun. Pada variabel paritas atau X2 diperoleh nilai odds ratio sebesar 5,5048, menunjukkan bahwa ibu yang termasuk dalam kategori primipara atau melahirkan pertama kali atau grande multipara lebih dari 4 kali melahirkan memiliki peluang 5,5048 kali lebih besar untuk mengalami BBLR dibandingkan ibu yang termasuk multipara atau 2 hingga 4 kali melahirkan. Pada variabel ketiga yaitu ketuban pecah dini diperoleh nilai odds ratio sebesar 26,2802, menunjukkan bahwa ibu yang mengalami ketuban pecah dini memiliki peluang 26,2802 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini. Selanjutnya pada variabel usia kehamilan atau X4 diperoleh nilai odds ratio sebesar 0,5017, menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan sebelum usia kehamilan 37 minggu atau prematur memiliki peluang 1,5017 kali lebih besar untuk mengalami BBLR dibandingkan ibu yang melahirkan pada usia kehamilan lebih dari sama dengan 37 minggu atau cukup bulan. Oke, baik, kita lanjut ke ketepatan klasifikasi modelnya yang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana dari tabel berikut hasil dari ketepatan klasifikasi modelnya yaitu 0,9245 atau sebesar 92,45%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel paritas sebagai X2 dan ketuban pecah sebagai X3 itu berpengaruh secara signifikan terhadap berat badan lahir rendah atau BBLR, di mana nilai 92,45% ini menunjukkan bahwa prediksi modelnya itu sama dengan data aktualnya, dan sisanya yaitu 7,55% itu masih belum tepat. Dengan demikian, regresi logistik binar terbukti dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah, serta dapat memberikan gambaran masing-masing variabel berpengaruh dalam kejadian tersebut.